podcast seru yang mengangkat cerita-cerita tentang hubungan beda bangsa atau negara. Nah, seperti yang sudah gue singgung di episode sebelumnya, kali ini gue akan bahas tentang pengalaman Yani dan Mira sampai bisa nemu ya, namanya masing-masing. Oke, Kebetulan kalau gua sih ya nemunya di Jerman. langsung nih negara asalnya ya. Langsung di negara asalnya. Original. Original. Jadi Nggak perlu subkon. betul. Jadi tahun berapa itu ya? Tahun 2007. Jadi 2007 itu ada konferensi mahasiswa internasional gitu ya. Terus gue ngikut lolos seleksi dan kebetulan itu di kampus Suami gitu. Nah, dulu itu hostnya aku tuh temennya dia, jadi kita ketemu di situlah ya gitu. Pada awalnya sih memang nggak ada niat kali ya, maksudnya nggak ada niat untuk nyari bule gitu, sebetulnya tuh nggak ada. Padahal kebetulan waktu itu sebetulnya ya, itu udah punya cowok nih ya, nih tahu nih udah punya cowok dan pokoknya bucin banget sih sama cowok ini yang di Indonesia itu ya gitu ya. Jadi ini kayak oke, this is the last time gitu ya, maksudnya gue mau keluar mau ngelihat udah gitu gue akan konsentrasi dan ingin menikah dengan pria Indonesia itu gitu. Jadi nggak ada niat nemu bule tuh, nggak ada ya, nemu temen bule gitu ya, iya, tapi nggak nemu pasangan sebetulnya. Itu sih kayaknya gimana gue nemu dia, tapi ya cerita hidup berkata lain ya, cie. Mbak nemu, ya ampun, kesannya tuh kayak barang banget gitu ya kalau ditanya nemunya di mana gitu, kayak ya ampun kayak beli tas gitu nemunya di mana. Kalau Mira gitu ketemu sama Edi di negaranya Edi di Jerman tadi ya. Kalau gue ketemu sama Shannon itu di Indonesia. Nah, apa ya, uniknya tuh gue ketemu Shannon ini justru saat gue tuh nggak mencari loh. Jadi maksudnya lagi nggak mencari pasangan gitu, nggak nyari pacar. Karena pada saat gue ketemu Shannon itu gue belum lama baru gagal hubungan gitu. Jadi ya ampun masih capek gitu ya. Karena kalau hubungan nggak berjalan lancar kan biasanya tahu sendiri lah ya, secara emosional itu kayaknya terkuras gitu. Jadi kayak udah deh gue mau sendiri dulu, capek, nggak mau sama siapa-siapa dulu. Nah, bahkan ya gue tuh saat itu udah mempersiapkan untuk hidup sendiri di masa tua. Jadi udah berpikir, oh gimana nih ya kalau ternyata gue harus sendiri sampai tua dan gimana caranya biar gue secara finansial bisa independen, jadi nggak nyusahin orang lain gitu. Ingat banget sering sharing ini dulu sama Sylvia Mira ya, sering ini biar kita pensiun dengan bahagia gitu loh. Waktu Dan itu saling menguatkan diri mungkin ya pada saat itu. saling menguatkan diri. Iya. Jadi terus tapi ujuk-ujuk secara tidak terduga Shannon ini muncul gitu di kehidupan gue. Jadi secara random aja gitu. Ketemu di mana sih? Nah itu pasti pada ketemunya di mana sih gitu ya? Apa dikenalin enggak gitu. Jadi random aja ketemu di pertama kali kita ketemu itu di tempat makan. Ya bisa dibilang itu tempat hangout lah, tempat hangout di Jakarta Selatan. Salah satu tempat hangout, tempat nongkrong, tempat makan gitulah. Tapi itu memang tempat nongkrong bule gitu ya? Enggak, maksudnya gue nanya gini, aku kan di Bandung, dan di Bandung itu ekspatnya ya sedikit ya, atau mungkin karena gue yang nggak tahu, karena aku orang Cikadut ya, nggak ada bule di situ. Jadi maksudnya itu memang tempat ngumpul ekspat gitu, tempat ngumpul bule si restoran itu kan, atau gimana? Gue beberapa kali ke tempat tersebut gitu ya, dan setiap gue ke sana gue sih tidak melihat atau mendapat indikasi bahwa itu merupakan tempat nongkrongnya WNA gitu, warga negara asing, warga negara Australia. Enggak, justru itu tempat lebih ke untuk keluarga yang sering datang ke situ makan bersama keluarga, atau sering juga lihat kayak rombongan pertemanan gitu ya makan di situ. Tapi bukan kayak kumpulan pria-pria asing gitu, enggak sih, bukan. Waktu itu bukan. Ada nggak sih tempat nongkrong atau tempat ngumpulnya para bule gitu yang jadi gampang gitu carinya? Ya mungkin ada ya, tapi gue nggak tahu sih di mana tempatnya dan gue bukan bertemu Ya, Shannon. maksudnya dan kalau secara logika sebetulnya kalau mau mencari atau nemu bule, kalau secara logika ya statistik ya, probabilitas ya
Kalau mau nemu bule Jerman ya datang ke Jerman, itu udah tempatnya banget ya. Kalau mau nemu bule Inggris ya datang ke Inggris gitu. Ya datang ke tempat mereka gitu. Tapi kan ini Pusatnya ya, Mir ya. betul pusatnya. Aduh ya Allah, grosirnya di situ. Tempat grosir. Ini kita kayak ngomong apa aja sih? Enggak, benar-benar. Tapi maksudnya kan kalau kayak gitu tuh, ini aku tahu kan ya, Sofia Mira sama Yani ini kan suka jalan-jalan keluar. Ini Mira, lu ini nemu nggak bule waktu lu jalan-jalan ke UK gitu atau jalan-jalan kemana tuh nemu nggak bule? Nemu lah di setiap sudut, Kak. Gua nemu. Iya kan sama. Balik lagi, bener kata lu. Jadi kalau misalnya menemu apa ya, koneksi gitu ya, atau teman bule ya memang ke negaranya gitu. Di setiap sudut lo akan menemukan gitu kan. Nah cuman kalau gua sih fokus gua yang namanya bepergian atau traveling itu ya memang fokus liburan gitu. Menemukan hal-hal baru gitu kan, mencoba makanan baru, foto-foto di tempat baru gitu ya, walaupun along the way gitu pada saat perjalanan ya gue akan bertemu gitu ya gue bertemu dengan teman-teman baru gitu dari berbagai negara yang gue kunjungin saat itu gitu. Cuman apakah kemudian gue menargetkan untuk mencari pasangan bule? Enggak juga gitu. Kalau memang misalnya jodohnya nanti ada pasangannya bukan pasangan lokal gitu ya, bukan orang lokal, itu berarti bonus gitu ya buat gue. Tapi gue sama sekali tidak mentargetkan apapun sih pada saat gue traveling ataupun liburan. Dan ini juga tuh buktinya dia nemunya malah di Indonesia, bukan di tempat dia traveling atau bepergian. Iya, emang itu bukan Ya sesuatu kan? yang Enggak bisa sih. maksudnya secara probabilitas gitu ya, statistik kalau mau ketemu apa sih pria Australia, pria Jerman atau pria Amerika ya memang benar yang Mira Royadi bilang, logikanya datang ke negaranya, tapi itu juga tidak jadi jaminan serta-merta bisa langsung mendapatkan terus jadi menikah gitu ya. Contohnya gini deh, gue wanita Indonesia tinggal di Indonesia saat itu, kurang banyak apa bertemu pria Indonesia? Kurang banyak apa secara probabilitas? Pria Indonesia itu udah luar biasa jutaan jumlahnya. Tapi nggak jodoh loh. Ya nggak? Gue dapetnya bukan pria Indonesia gitu. Terus apa namanya? Gue jalan-jalan ke Australia iya gitu. Tapi justru ketemu sama Shannon yang pria Australia itu justru di Indonesia gitu. Jadi itu sesuatu yang apa ya, tidak ada rumus pastinya. Iya, betul. Gue setuju sih, nggak ada rumusnya sih, nggak ada pakemnya, tepatnya begitu. Nah, sebenarnya ya, another, apa ya namanya, yang gue tahu saat ini gitu ya, sebenarnya kan banyak banget tuh, marak banget tentang online dating gitu ya kan. Gue nggak tahu sih gimana cara kerjanya, apakah kemudian kalau lu rajin dan serius ngikutin online dating terus lu ketemu seseorang di situ gitu ya, entah itu akan dijadikan teman atau mungkin pasangan dan kayak begitu. Cuman sebenarnya lu ini nggak sih, menurut lu konsep online dating itu kayak gimana sih gitu? Apa cukup nyaman? Maksudnya buat gua sih mungkin nyaman ya. Maksudnya itu kan karena kayak cuman kenalan-kenalan doang ya. Gua nggak tahu ya kalau misalnya lebih lanjut itu akan seperti apa. Cuman menurut kalian gimana sih konsep online dating ini? Gue sangat-sangat nggak tahu nih dengan konsep online dating. Maksudnya zaman-zaman nemu si Akang ini kan belum ada ya. Itu dulu masih zaman Allah, Facebook masih baru mulai kali ya. Jadi apa enggak belum ada online. Friendster. Itu kelihatan banget. Ketika kita ngomong Friendster, semua orang akan tahu berapa usia kita. Kalau online dating apa ya? Menurut gue itu salah satu teknologi yang menurut gue oke. Kenapa gue bilang oke? Karena itu memang bisa memperluas jaringan kita, baik untuk pertemanan atau mendapatkan calon pasangan misalkan. Lu bayangin aja nih ya, kita bisa bertemu dengan orang-orang dari berbagai negara di bumi ini ya, tanpa harus mengunjungi negara-negara tersebut. Dan memang pada kenyataannya banyak juga pasangan mixed couples itu yang bertemu melalui aplikasi online dating. Jadi ini merupakan aplikasi yang menurut gue oke untuk memperluas jaringan gitu. Dan mungkin ini juga ya, karena kesibukan ya. Jadi sangat membantu kita untuk memperluas jaringan dan nggak perlu effort yang terlalu banyak gitu loh. Lu kayak cuma tinggal buka apps lu dan lu bisa
ngobrol. Tapi sebetulnya aman nggak sih? Maksudnya kayak gitu gue agak-agak suka agak-agak creepy juga ya. Maksudnya kan banyak banget kemungkinan bahwa orang bikin fake profile gitu ya. Ya bukan hanya online dating sih, kayak Instagram dan lain-lain juga sering banget kan kayak gitu. Itu gimana tuh? Iya, kalau menurut gue nih ya, ini kita mungkin bisa berbeda pendapatnya. Tapi aman atau enggaknya itu sih kembali ke bagaimana kita berhati-hati gitu dalam apa ya, dalam menggunakan aplikasi ini. Menurut gue sih gunain aja common sense atau logika ya. Ketika menggunakan aplikasi ini logika tuh tetap harus dipakai. Misalnya nih, kalau orang tersebut yang lu ajak chatting nggak mau video call, nggak mau menunjukkan muka, maunya texting aja teks, itu tuh harus dipertanyakan. Kenapa dia nggak mau video call? Apakah mukanya jerawatan sehingga dia takut? Gitu kan? Itu harus udah ting gitu ya, harus awareness-nya tinggi gitu. Terus misalkan yang gue sering baca juga ya di cerita-cerita scamming percintaan online gitu, kalau diminta transfer uang dengan alasan Oh ya, apa? itu yang paling common ya sebenarnya ya. Itu udah harus hati-hati deh, ini niatnya apa gitu ya, jangan-jangan beneran ya ada scamming gitu. Dan bener banget memang bisa aja ada fake account, fake profile gitu ya. Tapi kalau menurut gue sama aja sih mau bertemu secara online ataupun offline, tetap logika dan kehati-hatian itu harus dipakai gitu. Gue nih ya ketemu sama Shannon gitu tadi di sebuah restoran itu gitu. Setelah gue ketemu dia, gue langsung googling aja otomatis. Gue googling, nama lengkap lu tadi siapa lu bilang misalkan gitu ya. Terus gue googling untuk memastikan bahwa dia Double check lah ya. Ya, check and recheck itu penting banget lah, mau online ataupun offline menurut gue ya. Benar-benar. Iya, memang benar. Gue setuju sih, check and recheck itu tuh the most important thing sih pada saat kita mengenal orang baru ya gitu. Nah, lah apalagi ya, ini namanya mengenal seseorang gitu ya. Lu tahu kan, kita cari barang aja, ngeceknya sebegitunya. Apalagi detail banget, dibacain semua satu persatu tuh review-review di komunitas gitu kan. Terus check and recheck, compare ke lapak sebelah gitu. Beda Rp50 aja. Bener. Ya, sejumplan gitu. Nah, masa kita cari calon pasangan kita blur ya, Bo ya, tutup mata. Benar. Jangan bucin. Gue sepakat banget sama lu sama Yani dan Mira sih untuk hal ini. Jangan bucin. Jadi itu pasti banget ya. Maksudnya harus ada logika. Betul. Kalau dalam konteks gue, karena gue emang udah ketemu orangnya gitu ya di Jerman, tahu nih anaknya, oh di sini, oh kuliahnya di sini, dia cerita sama bapaknya gitu ya segala macam. Jadi itu aku udah gak ngecek lagi nih dulu ya. Dan Google pun tidak luar biasa sekarang gitu. Terus kayaknya tahap kedua yang gue lakukan adalah sebetulnya dia serius nggak sih? Dia kan udah ngomong-ngomong, oh gitu ya, gue mau lu sama lu serius, gue serius gitu. Jadi gue cek juga, kayak Yani tadi ya bener ya, maksudnya ada beberapa tahap nih gitu. Gue ngecek ke dia, gue bilang ya kalau lu, gue tantangin kan, nggak ada tuh di Indonesia konsep pacaran tanpa mikir akan nikah. Secara dia lebih muda dari gue, dia langsung bilang, iya boleh gitu ya. Hah? Gue tuh yang kelimpungan. Terus gue bilang, ya datang aja ke rumah. Iya, gue beneran datang ke Indonesia, disuruh nyangkul mau sama abah gue, disuruh makan bala-bala pakai rawit mau gitu ya. Jadi kan akhirnya, oh gitu ya, ternyata dia jadi lu tahu gitu ya betapa seriusnya dia gitu ya. Betul, gitu deh. Perempuan-perempuan ya, coba ini mana tipsnya? Ditulis di Google dulu pertama, kedua dicek apakah dia serius gitu. Dan juga harus cek itu dia, ya itu kayak tadi Mira kan udah bilang udah tahu kuliahnya di mana dan udah ketemu sama teman-temannya gitu kan. Tapi ada juga kadang kita ketemuan sama orang itu baik online maupun offline ya. Gue pernah ketemuan offline, maksudnya itu ketemu di sebuah pusat kebugaran. Sylvia Mira tahulah siapa orangnya. Udahlah orang ini melakukan berbagai cara untuk istilahnya bisa ngajak jalan gue gitu. Dan akhirnya ya udahlah setelah sekian kali diajak, gue kayak oke, I'll give him a try gitu. Dan gue googling dong gitu kan. Bohong aja dong tentang background-nya. Ternyata sudah menikah. Sudah menikah, orang Bandung. Tapi kerja di Jakarta ya.
Terus gua googling ternyata punya akun 2, satu akun untuk menunjukkan dia yang single, satu akun untuk menunjukkan dia a family man gitu, yang kayaknya cinta banget sama istrinya. What? Gitu kan. Jadi itu dia, maksudnya penting banget untuk melakukan hal itu gitu. Kita sebagai perempuan itu jangan mau dibohongin gitu ya. Kalaupun ternyata kita udah melakukan berbagai cara, udah ngecek segala macam dan sempet kecolongan juga, terbohongi, tapi setidaknya kita tuh udah berusaha gitu untuk mencari tahu. Paling nggak tuh kita berstrategi juga gitu lah ya, dalam artian baik ya, maksudnya ya kayak gitu, mesti double check and recheck lah, kemudian nggak dibutakan dan nggak bucin gitu kan. Jadi nemu dimanapun Ya, itu nemu barangnya ya. gitu ya. Definisi nemu itu ternyata, iya betul. Iya, tuh gue sebenarnya suka kadang masih suka gatel kalau dia nanya nemu di mana sih, ya ampun, itu kayak barang gitu. Dia nggak tahu ya Yani bahwa nemu itu pun filteringnya udah kayak mau masuk es gitu loh. Ya, itulah kurang lebih. Jadi intinya sih ya gitu ya, harus memang logika tetap dipakai, harus hati-hati. Soalnya yang kayak gue bilang tadi, yang ketemu di pusat kebugaran aja, dan itu sama-sama orang Indonesia dengan budaya yang sama, gue bisa ditipu gitu, ya kan? Apalagi misalkan kalau tadi yang Sylvia Mira tanya mengenai online dating, yang mungkin kita belum pernah bertemu orangnya sama sekali, jadi harus lebih Ekstra waspada untuk check and recheck-nya. Betul, benar sih, gue setuju itu, supaya kita nggak gampang dibohongin juga, dan ujung-ujungnya nggak nangis bombay, itu aja sih sebenarnya, ya nggak sih? Betul, ujung-ujungnya nggak nangis bombay. Oke, ya baiklah, kayaknya nggak kerasa nih ya, kita udah di penghujung acara, maksudnya di penghujung podcast. Nah, di episode selanjutnya mau denger kan gimana nih ceritanya Mira Royhadi meyakinkan pasangan Jermannya bahwa ngundang tukang sayur yang lewat tiap hari ke depan rumah ke pernikahan itu penting. Ya ampun, gimana caranya meyakinkan? Oh my God, itu gue penasaran juga itu. Karena kayaknya Mira Royhadi belum pernah cerita sama gue, dan menurut gue lu juga harus cerita ya, tentang kenapa lu mutusin nikah diam-diam dan baru kasih tahu kita 3 jam sebelum acara. Nikah diam-diam tuh suka dibilang takut dah hamil, tahu nggak? Nah, jangan-jangan tuh kayak gitu ya. Oke lah, nanti ceritakan minggu selanjutnya di podcast episode selanjutnya kenapa gitu ya alasannya gue memutuskan untuk menikah diam-diam. Aduh, kesannya tuh kayak ini banget gitu, diam-diam. Kayak selebriti gitu ya. Atau skandal. Tapi kayaknya bakal menarik sih ini tema kalian berdua nih. Yang satu harus ngundang tukang sayur, yang satu memutuskan nikah diam-diam. Gue penasaran banget sih. Oke, terus kalau kamu juga punya tema gitu ya, usulan tema apa sih yang harus kita bahas di podcast Mixed Couple kita di edisi selanjutnya? Atau justru kamu ingin ikutan ngobrol gitu ya, langsung sama kita sharing experience mengenai pengalaman berhubungan dengan pria yang beda bangsa, atau mungkin yang pria punya pengalaman hubungan dengan wanita beda negara, silahkan ya, bisa langsung kirim email ke mixedcouples.id@gmail.com, atau bisa juga DM kita ke Instagram @mixedcouples.id. Oke, see you ya guys. Kalau gitu sampai ketemu di episode berikutnya.